ibadah adalah hakikat tauhid, sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Ini yang penting. Pertentangan, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dan kaumnya adalah dalam masalah tauhid al-ibadah. Makanya ya Allah berfirman wala qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat kepada setiap umat seorang rasul yang mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah apa? Taghut. Jauhilah taghut ya. Jadi bukan seperti pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya permasalahan utama antara para rasul dengan umatnya adalah masalah hukum. Ini kesalahan. Ini nanti akan kita sampaikan pada bab kelima kalau tidak salah. Misalnya hanya menyebutkan sekilas ya, sebagaimana dipahami oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya Fi Dalailil Quran. Ya, nanti akan saya nukilkan. Beliau mengatakan bahwasanya permasalahan utama antara para rasul dengan umatnya adalah masalah hukum. Masalah hukum, bahwasanya para rasul menyuruh umatnya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna la ilaha illallah. Ini kesalahan dari beliau rahimahullahu taala dalam tafsir beliau fi dzilal Quran. Yang benar bahwasanya permasalahan adalah masalah tauhidul ibadah. Masalah tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Oleh karenanya banyak nabi yang tidak berbicara masalah hukum karena belum saatnya. Contohnya Nabi Isa alaihissalam diutus di tirani di zaman pemerintahan orang-orang Romawi. Dan Nabi Isa tidak kemudian memberontak terhadap orang-orang Romawi tersebut, tidak. Karena tidak punya kemampuan. Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada apa? Tauhid. Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman pemerintahannya Fir'aun, bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan Nabi Musa tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad kemudian memerangi Fir'aun, karena tidak mampu. Nabi Musa berdakwah kepada tauhid, menegur Fir'aun agar bertauhid, datang kepada Fir'aun agar menyembah kepada Allah, tapi dia tidak pernah mengatakan wahai Fir'aun gantian, saya yang jadi raja kamu turun, tidak pernah. Ya. Tapi dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi Yusuf juga hidup di zaman kerajaan Mesir, kerajaannya juga kafir. Waktu Nabi Yusuf menjadi menteri, diangkat oleh raja jadi menteri, Nabi Yusuf pun tidak memberontak untuk menggulingkan pemerintahan tatkala itu, padahal pemerintahan tersebut dibangun di atas kesyirikan. Artinya pembicaraan masalah hukum itu masalah penting, tapi dia bukan yang utama. Yang paling utama adalah bagaimana menyeru kepada tauhid. Dan adanya hukum adalah sarana untuk memperkuat tauhid. Bukan sebaliknya, seorang mengatakan yang paling utama adalah khilafah kemudian tauhid jadi korban. Jangan bicara tauhid, ini salah. Saya katakan tauhid adalah utama, khilafah adalah sarana atau dia buah dari tauhid. Bukan sebaliknya, seorang bicara tentang khilafah sementara tauhid jangan dibicarakan. Supaya kita bisa punya masa untuk terus, kalau ente tidak bicara tauhid terus ngapain? Para nabi semuanya bicara tentang tauhid meskipun mereka tidak menguasai khilafah. Meskipun mereka tidak punya khilafah. Jadi jangan disalahpahami, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali siapa? Allah. Bukan tidak ada yang menjadi hakim kecuali Allah. Ini penafsiran yang masih kurang, tidak sempurna. Ini kesalahan dari Syekh Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Fi Dalailil Quran. Insyaallah nanti kalau kita sampai pada bab kelima saya akan nukil perkataan beliau rahimahullahu taala.